senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi. Semoga salawat yang kita baca subuh hari yang mulia ini menjadi musabbab Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semuanya, kedua orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang kita cintai dengan Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pertama ingin saya sampaikan, sesiapa di antara kita yang mungkin belum niat iktikaf di masjid ini, maka segera niat iktikaf dengan niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fi lillahi ta'ala. Pasang di dalam hati niat, saya berniat iktikaf di dalam masjid ini selama ada di masjid ini karena Allah subhanahu wa ta'ala. Fadilahnya siapa yang masuk masjid walau lahzah, meskipun sedengat, masuk masjid duduk niat iktikaf lalu keluar, lebih afdal dibandingkan memerdekakan hamba sahaya. Yang kedua ingin saya sampaikan, kita duduk di sini Pak Bu yang dimuliakan oleh Allah, bukan duduk di sembarang tempat, bukan sekedar duduk di masjid, tapi kita duduk di sini dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk di taman syurga. Kata Nabi, idza marartum birriyadil jannah farta'u. Wa ma hiya riyadul jannah ya Rasul? Qala majalisul ilmi wa fi riwayah majalisudz dzikri. Kalau kalian melewati taman-taman syurga, maka berhentilah sejenak. Lalu para sahabat bertanya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma hiya riyadul jannah ya Rasul?" Apa nian taman syurga di dunia ni wahai Nabi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, qala majalisul ilmi wa fi riwayah majalisudz dzikri. Taman syurga di dunia ni seperti kita taman-taman ilmu ini, majelis-majelis ilmu. Dalam riwayat lain majlis-majlis zikir seperti kita ini. Artinya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, siapa yang rajin duduk di taman ilmu berarti dia rajin duduk di taman syurga. Yang rajin duduk di taman syurga bertanda nak dimasukkan Allah ke syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliklah, orang-orang yang tak pernah duduk di taman ilmu berarti tak pernah duduk di taman syurga. Orang yang tak pernah duduk di taman syurga bertanda tidak dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sesibuk apapun kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sempatkan hati kita, badan kita hadir di majlis ilmu. InsyaAllah dengan duduk di majlis ilmu, urusan dunia dan akhirat dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah Pak, kan pekan ini, ahad-ahad ini wong banyak jogging, banyak bersepeda. Itu galak ke BKB duduk nyingok proyek itu sampai sejam kadang. Dia betah duduk di situ, padahal bukan duduk di taman syurga itu. Bahkan kadang duduk di taman neraka itu. Banyak nyingok aurat, banyak nyingok hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Nah, ngapa kita tidak betah duduk di taman syurga walau setengah jam atau 1 jam? InsyaAllah kajian kita ni sampai waktu isyraq selesai. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran ada salah satu ayat yang apabila ayat ini diturunkan kepada gunung-gunung, maka gunung-gunung akan hancur, luluh dan lantah. Kalaulah ayat ini diturunkan kepada orang-orang beriman, orang-orang yang rajin jaga solat subuhnya, yang rajin jaga solat 5 waktunya di masjid, yang rajin infak sedekah, yang rajin duduk di majlis taklim, yang rajin baca Al-Quran, maka orang tersebut akan semakin kuat imannya sampai akhir hayatnya. Tapi kalaulah ayat ini diturunkan kepada orang-orang munafik, orang-orang yang tidak pernah solat, orang-orang yang enggan infak sedekah, orang-orang yang enggan duduk di majlis taklim,
orang-orang yang selalu makan haram, maka orang tersebut akan menangisi perbuatannya sampai akhir hayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa merasakan kematian. Artinya Pak Bu yang dimuliakan oleh Allah, mati itu punya rasa. Wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashtah. Ada yang mati itu dimudahkan oleh Allah. Ada juga yang mati itu disusahkan oleh Allah. Orang-orang yang jauh dari Allah, yang banyak maksiat, dicabut nyawanya oleh Allah dari ujung jempol, bagaikan mengeluarkan gajah dari lubang yang kecil. Kalaulah gajah itu pacak keluar, hancur badan gajah. Orang-orang yang beriman pada Allah, yang taat pada Allah, yang berusaha menjalankan segala perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dicabut nyawanya dari umbun-umbun. Ketika dicabut dari nyawanya dari umbun-umbun, terasa sakit juga. Tapi ketika lepas dari tenggorokan ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dikabarkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maha bahagia, maka bahagialah orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Mati itu sebuah keniscayaan. Semua manusia pasti mati, dan kematian itu merupakan nikmat kalau kita sadari. Mohon maaf Pak Bu, ada dulu di berita wong umurnya 120 tahun. Tua nihan. Kawan-kawannya lah mati kalau. Dia masih hidup, katik kawan di dunia ni tak lama. Bininya lah mati kalau. Anaknya bahkan banyak yang mati. Dia diwawancarai, Pak, alhamdulillah wa syukrulillah, pendengarannya masih bagus. Pak katanya, apa tujuan bukan apa purpose, apa keinginan bapak sekarang? Sikok cuma keinginanku katanya. Pengen mati rupanya. Pengen mati Pak. Ngapo? Karena kalau sudah dituakan, itu dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan. Wong yang dipanjangkan umurnya dikurangi oleh Allah kenikmatan. Matonya lah berkurang, pendengarannya mungkin lah berkurang, apalagi gigi tambah berkurang biasanya. Umur 60, 62 habis gigi itu kadang. Maka kenikmatan berkurang, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita dimati, al-mautu babun wa kullun nas dakhiluhu. Kematian itu diibaratkan sebuah pintu, semua manusia pasti akan memasuki pintu kematian tersebut, tidak mandang siapa-siapa. Nak dia raja mati. Ada lagu Ustaz Dery Sulaiman itu, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, pengurus masjid. Nah, kita doakan pengurus masjid Al-Hakim ini panjang umur dalam ketaatan. Saya awal-awal dengan lagu itu nangis Pak. Ingat mati, meskipun kita masih muda, ada kata yang bisa menjamin, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Lalu ayat ini disambung oleh Allah, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah jazaan a'malakum. Ketika setelah mati akan disempurnakan amal-amal kita semasa di dunia. Yang baik disempurnakan dengan surga, yang buruk disempurnakan dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka semasa di dunia ini belum disempurnakan amal kita. Kalau disempurnakan Pak Bu, saya yakin wong dak katik yang maksiat. Keluar dari masjid ini kita sikok-sikok dapat mobil Pajero. Ada tak yang galak ninggalkan solat apa subuh ini? Kita solat subuh ni Pak. Keinginan dalam hati kita masing-masing beda nih. Ya Allah, semoga baik saya solat subuh ni pengen dapat mobil Pajero. Sudahnya ada ni untuk kita. Kagak ada yang pengen habis galau hutang ini. Datang wong yang ngutangi kita, sudah aku redo ke? Saya yakin dak katik wong yang galak ninggalkan solat subuh ni. Kalaulah kemaksiatan itu dibalas kontan,
maka dak kate wong yang galak maksiat. Sudah berzina langsung kena penyakit kusta. Langsung punya penyakit HIV AIDS. Saya yakin dak kate lagi wong yang berzina. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Semua amal itu akan disempurnakan oleh Allah di hari kiamat kage. Maka ini Pak Bu, berita gembira bagi orang-orang beriman. Orang-orang yang galak duduk di masjid, yang galak iktikaf di masjid, yang galak infak sedekah, yang galak baca Al-Quran setiap hari, tidak makan kecuali makanan yang halal, tidak memandang kecuali mandangan yang halal. Ketika bersalah dengan sesama dia langsung minta maaf. Maka orang-orang yang seperti ini diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan bersedih hidup di dunia. Mengapa? Semua kebaikannya semasa di dunia akan disempurnakan oleh Allah di akhirat kage dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Pak Bu, wong-wong beriman yang istiqomah, tapi ini tidak semuanya. Meskipun tidak semuanya, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Wong-wong yang istiqomah dalam iman, sebelum mati sudah digambarkan syurga. Sebelum mati sudah digambarkan syurga. Apa dalilnya? Kata Allah, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang telah berkata Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian ia istiqamah menjalankan perintah Allah, ini istiqamah. Salat tak pernah tinggal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah salatnya tinggal, cepat-cepat istighfar, cepat-cepat bertobat kepada Allah. Sebelum nyawa itu keluar dari tenggorokan, diterima tobat kita. Tapi kalau nyawa itu sudah keluar dari tenggorokan, tinggal penyesalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang istiqamah jaga salatnya, istiqamah baca Qur'annya, istiqamah berbuat baik. Kata malaikat Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat Pak Bu akan turun dari langit untuk mendampingi wong yang mati dalam keadaan beriman. Kita Pak, kalau ngadep presiden, didampingi oleh Kapolda, didampingi oleh wong-wong hebat lah pokoknya. Kita dapat panggilan nih dari presiden. Panggil itu Agung Kurniawan itu. Rumahnya di belakang Hotel Amaris itu nah. Ada rumah paling besar, depan rumah paling besar itu rumahnya. Jadi rumah saya nih Pak, mudah nyiren nih. Ada lorong mandiri masuk, belok kanan, ada rumah paling besar itu. Depan rumah paling besar itu rumah saya. Depannya, bukan rumah yang paling besar itu rumah saya, bukan. Tapi di depannya itu rumah saya. Atau presiden panggil Agung, undang ke negara, siapkan Kapolda, siapkan Kapolri, kawal Agung itu sampai ke negara. Kurang lebih mak itu Pak. Maka bangga hati gitu. Setiap rumah yang di dekat anak itu mungkin pengen saya dijingok galo-galo. Saya ngadep Kapolda. Nah ini wong mati itu bukan ngadep presiden Pak, tapi ngadep yang maha kuasa, maha segala-galanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang mendampinginya bukan Kapolri, bukan Kapolda, malaikat-malaikat Allah. Ketika nak mati dia didampingi oleh malaikat Allah. Kita kalau nak mati dewean sedih. Mati dewean bini dak katik di samping, anak dak katik di samping, sedih hati kita. Malaikat apa lagi? Ini malaikat di samping kita. Lalu malaikat ngomong dengan orang beriman, istiqomah jaga iman, Allah takhafu. Jangan takut dengan kehidupan setelah meninggal. Serem Pak kalau kita jenguk hadis-hadis Nabi setelah meninggal tuh. Ada alam barzah, ada alam yub'atsu, ada padang mahsyar. Kaget kita digiring di padang mahsyar. Sudah itu melewati yaumul mizan, sudah itu melewati jembatan sirat, lebih tipis dibandingkan rambut, lebih tajam dibandingkan pedang. Tak usah digambar ke. Urusan akhirat tak pacak kita gambar ke nyawa. Kata para ulama, la tuqal wa la tu'raf. Tak bisa digambarkan, tak bisa dibayangkan. Cukup kita yakini mak manolah sirat tu lebih tipis banding ke rambut, lebih tajam banding ke pedang. Bingung kita gambar ke. Tak usah digambar ke. Cukup kita yakini
ngelewati jembatan Sirat itu selamat sampai ke haudin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tidak selamat terberak di neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kata malaikat dengan wong beriman, jangan takut dengan kehidupan ini. Kehidupan setelah meninggal tu jangan takut. Wala tahzanu, jangan bersedih. Apa yang harus kita sedih? Wong meninggal tu sedihnya luar biasa, Pak. Kadang kita sakit parah lagi sedih. Nyingok bini nak kita tinggal ke bini ni. Nyingok anak nak kita tinggal ke anak ni. Rumah besar kita bangun dari batu sikok, Pak. Sampai segedongan kita tinggal ke juga. Sedih hati kita. Kata malaikat, wala tahzanu, jangan bersedih dengan apa yang kau tinggal ke. Allah dalam ayat selanjutnya itu yang akan jaga apa yang kita tinggalkan semasa di dunia ni. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Akan tetapi orang-orang beriman harus bahagia dengan syurga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sikok cerita. Ada salah satu sahabat Nabi yang dapat kemuliaan tentang ayat ini, Pak. Dulu namanya Thauban. Thauban ini mungkin sebagian kita sudah pernah dengar cerita beliau. Masyhur luar biasa. Beliau ni bukan wong Madinah, wong luar kota Madinah. Madinah tu, Pak Bu, dulu kecil, tidak sebesar sekarang. Sekarang ni besar, ngelilingi masjid Madinah tu menges gitu. Dulu namanya Yathrib, bukan Madinah Al-Munawwarah. Nabi yang mengasih nama Madinah Al-Munawwarah. Nah, Thauban ini wong yang rajin solat bersama Nabi. Subuh itu bersama Nabi terus, Pak. Subuh terutama bersama Nabi terus. Maka wong itu pacak dicireni imannya di solat subuh ni, Pak. Dia nak ngakulah beriman pada Allah, kalau tak pernah solat subuh di masjid, diragukan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak kata halangan, tapi kalau dia sakit silakan baik di rumah. Tapi kalau dia sembuh, sehat, tak pernah solat subuh di masjid, diragukan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka solat subuh ni yang rajin ke masjid, bara'atum minan nar, bara'atum minan nifaq. Selamat dari sifat munafik, selamat dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Thauban ini, Pak Bu, kalau dia masuk masjid duduk di pojok dia. Tak pernah duduk di tengah. Tapi Nabi tahu dengan beliau. Di pojok itu ada guru kami tu, Ustaz Nurul Ahmadi, LC MAG. Beliau ni untuk masalah Quran boleh minta tahsin nama beliau. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Thauban ini tak datang-datang. Nabi tu sifatnya, Pak Bu, nunggu kawan, tidak ninggal ke kawan. Sahabat Thauban ini ditanya, mana Thauban? Belum datang ya Rasul. Kita tunggu baik. Maka kalau ada imam tetap, ada kawan kita subuh belum datang, tunggu dengan. Kalau lagi ngencing dia kan, atau kalau lagi buang air besar. Karena subuh itu mohon maaf Bapak Ibu semuanya, disunnahkan nunggunya itu agak lama. Cuma sebagian masjid baik ini yang menjalankannya. Cak Masjid Agung itu agak lama, Masjid Agung tu. Sampai 25 menitan kadang baru komat dia. 20 menitan lah kurang lebih. Baca Asmaul Husna dulu. Sudah solat sunnah 2 rakaat, baca Asmaul Husna, nunggu jamaah-jamaah yang lain. Masjid di Kuta tu masjid apa namanya? Muttaqin. Nah itu terbiasa juga. Sudah solat sunnah, dia membaca doa fajar namanya. Doa fajar sudah itu baru qomat. Akhirnya masih tak datang juga Thauban ini. Cuma kalau ada kawan tak pernah solat subuh, tak usah ditunggu. Tinggal ke wae. Nunggu dia ngelama ke, tak bakalan datang juga. Ini Thauban inilah terbiasa solat subuh, Pak. Ada mamang-mamang solat di sini terus, dah terbiasa dia ni. Tunggu ke dengan. Lalu beliau lagi apa itu nah. Ini sunnahnya hadirin. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan Thauban juga. Solatlah Rasul bersama sahabat karena matahari lah nak terbit. Selepas solat, wallahu alam berapa hari dari sana, akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam nanya, siapa sini tahu rumah Thauban? Aku ya Rasul. Antarkan ke rumah Thauban. Berjalanlah bersama sahabat ke rumah Thauban. Datang ke rumah Thauban, Pak Bu, dari waktu isyraq sampai duha afdal kurang lebih lah. Berarti 3 jam perjalanan. Dari masjid ke rumah Thauban 3 jam perjalanan. Dari mana ini? Kalau dari bukan dari sini ke rumah saya tu 3 jam perjalanan itu. Oh sejam sana. 3
3 jam perjalanan. Sugomoro. Jauh berarti rumah Thauban ini. Akhirnya istri Thauban salam Nabi, Assalamualaikum, dijawab oleh istri Thauban, Waalaikumsalam. Wahai istri Thauban, kata, mana Thauban? Tak terjengok lagi kami dia di masjid, kata. Ya Nabi, Thauban ini sudah meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Thauban tidak ke masjid kalau meninggal, Pak. Wong main hari ke masjid kalau sudah meninggal. Gotong wong dulu dia ke masjid, no. Baru solatkan wong ke masjid. Nah, ini durhaka dengan masjid itu namanya. Kalau masjid pacak nabuk wong, tabuknya mayat itu. Kau tak pernah ke masjid itu. Giliran nak mati baru sadar, empang. Mati masuk masjid. Ini mohon maaf Pak Bu, wong-wong yang berjalan ke masjid itu sebenarnya ada wasiat dia. Ada kawan kita berjalan ke masjid itu ada wasiat. Wahai kawanku, jingok nak, aku nak pergi ke masjid. Bahkan sebelum azan aku sudah pergi ke masjid. Kalau aku mati kagek, solatlah aku di masjid ini. Kurang lebih mah itu wasiatnya sebenarnya. Bagi kawan kita yang tak pernah ke masjid, ada juga wasiat. Lagi azan Pak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih main gap. Balak 6 mujinya. Noh, pakai ngomong pula berkahnya azan ini. Tidak keluar balak 6 akun. Pas azan keluar dia. Bukan berkah itu namanya, laknat itu. Nah, wong yang mak ini ada wasiat juga. Jingoklah pas azan kan masih main gap. Kalau mati kayak solatlah sama gap ini selesai. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, balik lagi kita ke cerita Thauban tadi. Maka Thauban ini meninggal dunia. Kata istri Thauban, ya Nabi, ada omongan Thauban di akhir-akhir hayatnya yang kami tak ngerti. Apa itu? Kurang lebih bahasanya, ado ngapo tidak lebih jauh, ado ngapo tidak lebih indah, ado tidak ngapo galo-galonya. Lalu turunlah ayat, saya lupa ayatnya apa, yang jelas menerangkan bahwa Thauban ini ketika sakratul maut itu dibukakan matanya oleh Allah. Beliau pacak jingok apa yang dikasih oleh Allah semasa di akhirat kage. Maka ini wong-wong pilihan, Pak. Tidak semua kita dikasih seperti itu. Ulama-ulama itu banyak ulama-ulama yang sebelum meninggal itu senyum. Ngapa? Karena sudah pacak melihat surga yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya Pak, ngapo tidak lebih jauh? Ngapo tidak lebih jauh ni masjid dengan rumahnya, ngapo tidak lebih jauh? Kalau lebih jauh lebih besar juga pahalanya. Tapi jangan dengar cerita ni bapak-bapak berdoa, ya Allah jauhkanlah rumahku dari Masjid Al-Hakim ini ya Allah. Jangan. Kita sekilan dari masjid ini lagi tidak ke sini. Apa lagi jauh? Tambah kita tidak ke masjid, maka beruntunglah wong-wong yang dekat rumahnya dengan masjid. Banyak kadang berasan dengan masjid ini, Pak. Mohon maaf, rumah saya tu pinggir masjidnya. Bersyukur saya ada masjid. Kalau tidak sholat di masjid, ngerasa berdosa besar, Pak Bu. Ngapo? Tamu kita ke rumah, kalau dia nak buang air besar, buang air kecil, kita arahkan ke masjid. Kalau dia nak sholat, kita arahkan ke masjid. Samping masjid, Pak, rumah. Maka saya banyak berkendak dengan masjid. Durhaka saya kalau tidak sholat di masjid. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, aduh ngapo tidak lebih indah. Thauban ini, Pak, Bu, kalau menghadap Allah, pakaian terbaik. Bukan pakai baju kaos, bukan tak pakai peci. Main hari wong sholat Jumat jingoklah. Pakai baju kaos, sholat Jumat. Ada tulisan pula, nak ngapo kau. Kita belakang itu bingsal, Pak. Allahu Akbar. Nak ngapo kau? Ay, mamang ini kita. Jadi kami ini murid almarhum Allah yarham Kiai Haji Ahmad Nawawi Denci Al-Hafidh, termasuk Ustadz Nurul Ahmadi juga. Itu kalau bulan Ramadan, Pak, kami dikirim ke masjid-masjid untuk ngimam, ceramah, kultum dan lain sebagainya. Tidak milih-milih masjid yang mana. Pokoknya ditetapkan oleh kiai di sini, terserah nak mak mano baik jadilah. Nak di ujung kulon lagi kami datang nih. Uji kiai di ujung situ, bismillah datang. Taat pada kiai tadi. Sebelum kami ngimam itu biasanya dikumpulkan kami itu, dikasih nasihat. Kalau ada orang tua, salaman nunduk. Terus pakaian yang bagus-bagus. Kalau ada sepuh-sepuh yang nak ngimam silakan. Kalau memang inti disuruh ngimam, bismillah ngimam. Kurang lebih mak itu. Ada bahasa yang saya sekarang sampai ingat, Pak.
Nah, sikok lagi uji kiai kami tu. Kalau masang sarung, kalau kalian tidak pakai gamis, itu mereknya jangan dibawa. Mereknya tu dipucuk. Ada yang nanya ngapo kiai, kaget jamaah bingsal. Lagi takbir Allahu Akbar. Apalah sarung kiai ini? Aduh, sarung ini apalah mereknya tu nah. Apalah Wadimor. Nah, Wadimor rupanya. Sangkingnya itu Pak, maka kita dianjurkan kalau sholat tu polos-polos. Polos-polos, jangan pakai jangan pakai huruf-huruf lah. Karena wong yang bisa baca pasti terbaca. Terbaca gitu. Karena sifat manusia ni nalarnya kalau sudah bisa baca, apa yang depan tu dibacanya. Jadi hadirin, bapak-bapak kalau ada huruf gondol depan sini tak terbaca. Karena tak bisa baca huruf gondol. Tapi kalau ada tulisan China Masjid Al-Hakim, pasti kita terbaca. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, balik lagi kita ke cerita Thauban tadi. Thauban ini pakaian-pakaian terbaik dia kalau ngadep Allah. Ini Jumat tadi banyak ni kan, anak setiap Jumat keliling kadang. Itu pakai baju, tidak katik persiapan solat Jumatnya. Main handphone pula, ngetik handphone tu dak sudah-sudah. Dari awal khutbah. Alhamdulillah kata khotib. Dia yang mak ini dak katik pahala Jumat dia, sekedar ngilangkan bae. Maka ibu-ibu kalau punya anak nak solat Jumat, sita dulu handphonenya. Nak, mana handphone? Sini. Bapak-bapak juga bu, karena bapak-bapak dia yang paling banyak. Tidak, ini penesan. Kalau tak percaya cungoklah dewek tapi Pak. Setiap Jumat. Jadi Thauban itu Pak Bu yang dimuliakan oleh Allah, pertama maki baju yang bagus. Kedua maki baju yang jahat, agak jahat. Kalau nak masuk masjid, ditanggahkan baju yang kedua. Tinggal baju yang pertama baik. Jadi ngadep Allah itu pakaian-pakaian terbaik nih kan. Dan ini anjuran Allah, bukan anjuran Agung Kurniawan. Dalam Al-Quran dijelaskan kalau ngadep Allah itu pakaian terbaik, kurang lebih seperti itu. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tapi bukan ini maksudnya. Akhirnya Thauban ini lagi malam-malam berjalan, ada orang kedinginan. Subuh-subuh tuh Thauban berjalan tuh bukan jam 2, jam 2-an kurang lebih. Nyampe ke masjid itu baru subuh, ada orang kedinginan. Maka ditanggalkan baju yang pertama yang agak jahat. Dikasihlah dengan wong yang kedinginan itu. Akhirnya wong yang kedinginan ini selamat dari nyawa, selamat dari kematian. Nah, kata Thauban tadi, ngapu tidak baju yang bagus ini baik, ku kasih ke dengan dia, supaya lebih besar lagi pahala yang dikasih oleh Allah. Artinya Pak Bu, nolong wong tu besar pahalanya. Maka jangan sampai kita berat tangan. Ada tetangga minta tolong, bismillah kita tolong. Anaknya sakit, pengen dia ke dokter, dak katik duit, kita ada duit, bismillah. Waya-waya 100-200 ribu, harta kita bertriliun-triliun kadang, bermiliar-miliar kadang, berjuta-juta kadang. Nah 100-200 ribu, bismillah kita tolong tetangga kita yang sakit. Maka nolong wong tu besar pahalanya. Yang ketiga, aduh ngapu tidak galo-galonya. Thauban ni lagi makan. Bagus sebenarnya cara Thauban ini sudah. Ada wong miskin datang. Wong zaman bingen miskin, buntu-buntu nian. Mainnya hari buntu, masih ada handphone. Masih ada dia kuota ni. Kuota ni sekarang lebih dari beras. Dak kata kuota stres kepala ni main hari. Kata beras biasa bae dia. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, wong buntu tadi ngadep Thauban kelaparan, minta roti, dipotong dua oleh Thauban. Siko untuk dia, siko untuk Thauban makan. Kata Thauban, ngapu dak galuh-galuhnya be ku kasih guna. Supaya lebih besar lagi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekelas Thauban Pak, ketika meninggal masih nyesel. Apa lagi sekelas kita nih? Harta tumpuk-tumpuk, kadang sampai 4M, 5M, dak tahu untuk apa harta tu. Nah, ember maksudnya. Ember. Tidak tahu lagi untuk apa itu. Kadang rumah dibesak-besak ke, sampai ngalahkan masjid rumah tu. Tidak tahu kita rumah itu untuk apa. Pernah tidak diadakan majelis taklim di rumah tu, tak tahu kita. Pernah tidak rumah itu untuk nyambut anak yatim, tak tahu kita. Maka banyak ni mungkin kita ni nyesel dari Thauban. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini juga sebagai ancaman bagi orang-orang yang tidak taat pada Allah. Wong yang galak maksiat, galak makan haram, galak korupsi. Mohon maaf Pak Bu yang begawi di kantor, hati-hati nian. Kadang di kantor tu basing-basingnya bae. Ada kopi kawan, kita gasak ke, ai redo juga kawan uji kita nya. Belum tentu.
tentu ngomong dulu kalau nak minta. Ada pena kawan basing baik kita pakai pena itu. Padahal bukan pena kita. Apalagi di masjid, ada sendal kawan, kita pakai sendal tu di masjid. Gosop itu namanya, Pak. Meskipun kita tu tidak niat maling, tidak niat maling. Tapi pas kawan tu keluar lah basah sendal tu. Lajak nyaman dia makainya. Berdosa tu. Besar dosanya. Dosanya bukan dengan Allah, baik, tapi dengan kawan itu juga. Dosa dengan manusia harus minta maaf dulu dengan manusia. Kalau dosa dengan Allah selesai dengan istighfar tobat nasuha. Tapi kalau dosa dengan manusia minta redha dulu baru Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang menganggap remeh hukuman Allah, jangan dia merasa senang hidup di dunia. Ngapo? Kaget di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan balas semua keburukannya dengan api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena waktu kita sudah nak isyraq ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, minta waktu sekitar 3 menit lagi lah. Maka sebelum kita meninggal banyak-banyak taubat. Ini bulan Muharram. Sebenarnya dalam kalender itu bukan Muharram, ada tambahan. Tambahannya apa? Al-Muharram. Jingoklah kalender-kalender Hijriyah, mana ada tulisannya langsung Muharram. Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, sampai selanjutnya. Ngapo bulan Islam itu diawali Al-Muharram? Karena salah satu hikmahnya ini menunjukkan bulan inilah tempat atau bulan yang tepat untuk meninggalkan yang haram-haram. Maka bulan ini tepat untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selepas solat tadi kita baca istighfar 3 kali. Ini anjuran Nabi. Nabi selepas solat istighfar minimal kita 3 kali. Salah satu kebiasaan Nabi itu istighfar setiap hari. Padahal Nabi maksum, katik dosa. Kita ni dosa galau isinya. Masuk rumah berdosa, keluar rumah berdosa. Itulah kita. Masuk mall tambah berdosa lagi gitu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, minimal kita istighfar itu selepas solat 3 kali. Solat subuh 3 kali, solat zuhur 3 kali, solat maghrib asar 3 kali. Itu minimal. Solat maghrib 3 kali, solat isya 3 kali. Wong-wong yang banyak istighfar mudah-mudahan kaget selepas dia nak mati pacak bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Wong yang mati sebelum taubat, wong yang mati wong nak mati dia pacak tobat sebelum mati, Allah kasih cahayanya di antara kaki-kaki ini ketika melewati jembatan Sirat. Maka wong yang pacak tobat sebelum mati itu Pak, melewati jembatan Sirat itu ngikuti cahaya tersebut. Sampailah dia ke haudin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang diberikan oleh Allah kesempatan taubat sebelum mati, tak mungkin dia tidak membiasakan diri dengan istighfar. Harus kita biasa ke? Supaya mudah-mudahan pas kita nak mati kaget lemak kita ngomong astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min kulli dzatmin azim wa min jami'il ma'asi wal khataaya sirran wa jahran zahiran wa batinan qaulan wa fi'lan sam'an wa basaran taubatan nasuha. Kita tutup dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mati. Oh lemak nian itu Pak. Ini apa namanya kebahagiaan yang luar biasa. Puncak kenikmatan di dunia ni bukan punya rumah besar, bukan. Puncak kenikmatan di dunia ni bukan punya bini yang belagak, bukan. Puncak kenikmatan di dunia ni bukan punya anak yang sukses-sukses galau, bukan. Tapi puncak kenikmatan di dunia ni dimeninggalkan dalam keadaan husnul khatimah. InsyaAllah kalau ada waktu kita akan sambung pembahasan ini. Faman zuhziha bu'aida anin nari wa udkhilal jannata faqad faz nalun ghayata matlubah wa mal hayatud dunya ayil ish fiha illa mata'ul ghurur al batil yutamatta'u bihi qalil thumma yafna. InsyaAllah kalau ada waktu kita akan sambung pembahasan ini di waktu yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Pada Allah Subhanahu wa taala kita semua mohon ampun. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.